Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudari-saudari, Jemaat Gunung Putri yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam Renungan Harian Toraya, Jemaat Gunung Putri, Selasa 15 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kami semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Firman Tuhan demikian. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan merajalela di seluruh bumi." Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin, firman Tuhan. Renungan kita pada pagi ini yaitu menjadi berkat bagi semua. Mendadi saruran rongkok laku mintu tahu. Ada motto yang digaungkan di Universitas Kristen Indonesia Toraja, yaitu menjadi berkat bagi semua. Tentu ungkapan motto itu hendak menggambarkan bagaimana kampus menjadi berkat bukan hanya kepada anggotanya, tetapi bagi semua orang. Ini menunjukkan sikap terbuka untuk berbagi berkat kepada siapa saja, bukan hanya kepada diri kita, tetapi kepada orang lain juga. Kesadaran itu timbul atas pengakuan iman bahwa sesungguhnya berkat itu adalah anugerah Tuhan dan patut untuk dibagikan kepada orang lain.
Demikian pula berkat Tuhan yang dinyatakan bagi bangsa Mesir dapat dibagi kepada orang lain melalui kelahiran Yusuf. Seperti pahlawan, Yusuf memberi harapan bagi Mesir untuk mempersiapkan persediaan makanan. Mereka mendapat petunjuk dari Tuhan yang diartikan oleh Yusuf bahwa akan datang musim kelimpahan dan kekurangan. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf dimampukan menjadi berkat bagi bangsa Mesir. Seterusnya, ketika musim kekurangan datang, maka Yusuf dan Mesir menjadi berkat bagi semua orang yang mengalami kekurangan itu. Bukan hanya kepada orang Mesir saja, tetapi kepada bangsa lain juga mengalami kekurangan. Pertolongan Tuhan dinyatakan kepada semua orang melalui Yusuf yang telah mempersiapkan berkat Tuhan. Berkat yang diberikan Tuhan untuk dibagikan kepada semua orang yang membutuhkannya. Kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan dan selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Tak terselami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Namun demikian, Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk menjadi alatnya membagi berkat bagi sesama tanpa memandang latar belakang dan agamanya. Hidup berbagi berkat adalah panggilan iman yang patut dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi berkat kepada siapa saja, bukan hanya saat kami berkelimpahan, tetapi dalam kekurangan pun kami bisa menjadi berkat. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Segala kegiatan, aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa buat yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani perawatan di rumah. Engkau berkati segala upaya pengobatan dan perawatan. Biarlah itu semua boleh membawa kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang mengalami duka cita. Hibur dan kuatkanlah mereka. Berilah hati yang ikhlas dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan saja. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang dalam himpitan ekonomi. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka. Berilah hikmat dan pengharapan agar mereka bisa menyelesaikan pergumulan mereka dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Kami berdoa buat jemaat-Mu, jemaat Gunung Putri, dalam keseharian, dalam aktivitas, dalam usaha. Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, di dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau berkati. Berkati anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk memulai perkuliahan mereka. Cukupkan apa yang mereka butuhkan, karena kami tahu Allah yang kaya, yang mampu menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, ini doa, harapan kami, ucapan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.